T5 menjauh. Setibanya di rumah Hanaya lebih memilih di dalam kamar. Entah kenapa kejadian di parkiran siang tadi sungguh mengganggunya. Hanaya berbaring dengan posisi telungkup. Badannya ditopang sebuah guling dan di hadapannya ada setumpuk buku. Ya Allah. Kenapa? Kenapa aku seperti ini? Seharusnya aku bisa menahan perasaan yang belum halal ini. Ampuni hamba yang telah menanamkan harapan selain kepadamu. Sedari awal Kak Rafa sudah pernah bilang, kalau aku mirip dengan seseorang di masa lalunya. Bodoh, bodoh, bodoh. Kenapa aku termakan bisikan Saitan? Allah tempatku berharapan. Bukan ke sesama hambanya. Ya Allah, Nai minta ampun. Gerutunya dalam kesendirian yang menyesali sikapnya sendiri. Bangkit Naya. Bangkit. Kamu harus bisa belajar dari semua ini. Allah memberi ini semua agar kamu sadar akan kesalahanmu yang tanpamu sadari. Ayo Hanaya. Jadilah wanita yang benar dalam menjaga dirimu. Ucapnya menyemangati diri sendiri sembari bangkit dan memperbaiki hijabnya. Walau sejujurnya sulit menghapus rasa yang terlanjur ada. Tapi kini Hanaya lebih memilih diam. Sembari perlahan membuang perasaan yang ada. Tiba-tiba pintu kamar terketuk. Tok, tok, tok. Kak, dipanggil ibu tuh. Dari tadi di kamar aja. Gak bosen gitu. Ucap Ardana. Iya sebentar kakak ngerapikan buku. Sahut Hanaya lalu beralih membuka pintu setelah buku-buku tersusun. Tumben ngerjakan tugas di kamar. Tanya Ardana setelah sang kakak membuka pintu. Lagi pengen aja. Jawabnya singkat dan berlalu ke belakang untuk menghampiri sang ibu sembari merangkul adik laki-lakinya itu. Sesampainya di belang tampak ibu yang asik memetik cabai. Ibu panggil Nai. Tanya Hanaya sembari mendekati sang ibu. Gak juga sih. Heran aja Neng gelis ibu teh ngurung di kamar. Masya Allah ibu. Nai kira kenapa gitu. Nai ngerjain tugas. Gak tahu kenapa pengen aja ngurung. Hehehe. Jawab Hanaya dengan sedikit tak jujur. Kenapa sedikit? Karena Hanaya memang mengerjakan tugas. Hanya saja ada alasan lain yang belum bisa ia ceritakan. Yakin? Tanya ibu sembari bangkit lalu berjalan menuju dapur dan diikuti oleh Hanaya pastinya. Insya Allah yakin ibu. Nai memang ngerjain tugas. Terus udah selesai. Masih ada beberapa lagi yang belum. Sore itu Hanaya pun membantu sang ibu memasak di dapur. Sedangkan ayah belum pulang dari toko. Keluarga yang sederhana dan tak neko-neko. Itulah keluarga Hanaya. Bukan tak mampu hidup mewah. Tapi sang ayah begitu menjunjung kesederhanaan. Karena bukan kemewahan dunia yang dibawa kelak. Beberapa hari berlalu. Hanaya sedikit menjaga jarak dengan Rafa. Ya pastinya Rafa bisa merasakan perubahan dari Hanaya. Hari ini sedang diadakan rapat di ruang OSIS. Hanaya lebih fokus pada pembahasan rapat. Beberapa kali Rafa melihatnya. Tapi Hanaya lebih banyak diam. Baiklah menurut teman-teman semua gimana dengan agenda milad sekolah kita ini? Tanya Rafa. Kalau menurut gue, adakan calenge tantangan gitu. Untuk seru-seruan, ucap Bagas salah satu anggota OSIS. Boleh juga. Terus calengenya seperti apa? Nah itu yang gue gak tahu Raf. Jawab Bagas lagi. Ah lu mah omong doang, timpa laras. Nai, ada ide? Tanya Rafa. Apa ya? Berpikir sejenak. Balas pantun gimana? Jawab Hanaya. Boleh juga tuh. Sahut Bayu. Iya boleh juga tuh. Sahut teman-teman yang lain. Setelah diputuskan beberapa agenda rapat pun ditutup. Nai, panggil Rafa saat Hanaya akan bangkit dari kursinya. Iya kak. Jawab Hanaya berusaha bersikap biasa. Kamu gak apa-apa. Kok sepertinya kamu agak menghindar dari kakak. Perasaan Kak Rafa aja. Sambil tersenyum. Mungkin karena lagi lumayan banyak tugas kak. Tapi, belum selesai ucapannya sudah dipotong oleh Riana yang tiba-tiba nongol dari balik pintu. Nai, hayu, ajak Riana.
Iya sebentar. Sambil menoleh ke arah Riana. Kak, Naya duluan ya. Pamit Hanaya. Kamu bohong Nay. Kamu menghindariku. Batin Rafa lalu ikut berjalan keluar. Nah, tunggu. Panggil Rafa ke Riana dan itu membuat Riana menghentikan langkahnya. Kenapa kak? Lapar nih mau ke kantin. Balas Riana. Naya kenapa lagi sih? Tanya Rafa heran. Aduh kak. Kakak pikir sendiri aja deh. Lupa dulu Riana pernah minta kak Rafa jujur dengan perasaan kak Rafa. Udah ah. Lapar mau ke kantin. Tambah Riana sambil berlalu meninggalkan Rafa dan mengejar Hanaya dan Salsa. Setibanya di kantin mereka langsung memesan. Kali ini bukan bakso, tapi mie ayam. Saat mereka sedang asik bersenda gurau, tiba-tiba Rafa dan Haikal datang duduk tepat di hadapan mereka bertiga. Biasa aja nengoknya nah. Kami kan juga lapar selesai rapat, ujar Haikal. Ye, kegeeran deh. Lagian kan itu kosong. Ya silahkan diduduki. Balas Riana. Hanaya berusaha bersikap biasa. Karena ini juga bukan sepenuhnya salah Rafa. Dia yang salah karena menaruh harapan ke manusia. Mata Rafa tak lepas dari Hanaya. Senyum manis Hanaya yang selalu membuatnya tak ingin melewatkan itu semua. Pesanan datang. Seperti biasa. Di antara mereka hanya Hanaya yang jago pedas. Bayu yang baru saja datang dengan membawa semangkok bakso pun ikut bergabung. Ingat perut Nay. Ujar Bayu tiba-tiba. Membuat Rafa menoleh ke Bayu. Baru dia akan mengingatkan tapi didahului oleh Bayu. Naya kalau gak makan pedes malah mules Bay. Balas Salsa. Sejak kapan tuh ada gak makan cabai malah mules? Tanya Haikal. Sejak saat ini. Hahaha. Balas Riana. Hanaya hanya tertawa kecil melihat tingkah teman dan kakak kelasnya itu. Oh ya, Kak Rafa tahun ini lulus kan? Mau lanjut kemana? Tanya Bayu melepas kecanggungan. Belum tahu. Kenapa Bey? Ada referensi? Tanya Rafa. Gak ada sih kak. Mau tahu aja. Biar nanti pas lulus bisa ikutan. Hehehe. Balas Bayu. Rafa menyodorkan air mineral ke arah Hanaya. Dan Hanaya hanya membalas dengan senyuman. Kita berdua sama-sama adik Kak Rafa kan? Kok cuma Naya yang dikasih air minum? Sindir Riana. Dan itu membuat Rafa menelan selaivanya. Karena dia pun tak tahu kenapa bisa memilih memberikan air mineral itu ke Hanaya. Ih bener tuh. Kak Rafa gak adil. Salsa juga mau kali. Protes Salsa. Kalian ambil aja. Nanti Kak Rafa yang bayar. Balas Rafa. Diambilin dong Kak. Kalau kami ambil sendiri berarti kami beda dong sama Hanaya. Sindir Riana lagi. Hanaya bangkit dari duduknya lalu membawa beberapa botol air mineral. Dan memberikan ke teman-teman tadi. Nih tinggal minum. Tapi bayar sendiri. Ujar Hanaya. Kirain tinggal minum. Dan dibayarin. Balas Haikal dan mereka pun tertawa. Boleh. Entar kalau Naya udah punya penghasilan ya. Balas Hanaya. Kira-kira kalau udah pada lulus. Masih pada berkomunikasi gak ya? Tanya Bayu. Kan kita bisa buat grup chat Bay. Jadi komunikasi bisa terjaga. Balas Haikal. Kita kan beda lanting kak. Balas Bayu. Grup OSIS kita jangan dihapus. Aman kan? Ujar Rafa. Udah jangan kebanyakan ngobrol. Sebentar lagi bel bunyi tuh. Ujar salah satu teman di meja lain. Tapi beneran kan? Sebentar lagi Kak Rafa lulus. Kita naik ke kelas 12. Apa ya kelanjutan? Biasa aja kan pas ketemu lagi ada yang berjodoh di antara kita semua. Ujar Salsa. Secara bersamaan Rafa dan Bayu melihat ke arah Hanaya. Sedangkan Riana dan yang lain saling main mata melihat tingkat Rafa dan Bayu yang melihat ke arah Hanaya. Menurut kamu gimana Nay? Tanya Haikal. Gimana apa kak? Tanya balik Hanaya. Ya siapa tahu ada yang berjodoh. Ulang Haikal. Wah soal itu Naya gak tahu.
Lagian kita semua masih pada sekolah kan? Dan masih punya cita-cita yang ingin dicapai. Masalah jodoh urusan Allah. Cukup berharap kepada Allah. Karena berharap pada manusia bisa berujung kecewa, jawab Hanaya dengan senyuman lalu beranjak untuk membayar makanannya. Rafa dan Bayu ikut beranjak menyusul Hanaya. Berapa mbok? Sama keripik pedasnya satu. Tanya Hanaya. Mbak Naya. 13.000 aja Mbak Nay. Biar saya yang bayar mbok. Ujar Rafa dan Bayu bersamaan dan itu membuat Hanaya melihat mereka berganti. Lalu menyodorkan uang 20.000 ke Simbo. Gak usah. Naya ada kok. Ini mbok. Yah. Ada yang ditolak nih. Ledek Simbo dan itu membuat teman Hanaya yang lain tertawa puas. Tin. Tin. Terdengar bunyi klaskon dari motor Rafa yang membuat Hanaya menoleh ke sumber suara. Lagi nunggu angkot atau jemputan Nay? Tanya Rafa. Jemputan Kak. Sebentar lagi juga sampai kok. Balas Hanaya. Boleh kakak temenin buat nunggu. Sambil turun dari motornya. Gak perlu Kak. Gak enak dilihat yang lain. Nanti malah jadi fitnah. Balas Hanaya. Kakak kan udah pernah jelasin ke mereka semua. Hal buruk itu lebih mudah dicernakan ketimbang hal baik. Kadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata yang lain. Balas Hanaya. Nay, kamu menghindari kakak ya? Tanya Rafa. Perasaan Kak Rafa aja. Oh ya itu ayah udah datang. Ayah pun menepikan motornya di dekat mereka duduk. Rafa berdiri menyalami ayah. Begitupun Hanaya. Loh kok cuma berdua? Yang lain mana? Tanya ayah. Udah pulang ya? Ayah tuh yang lama jemputnya. Balas Hanaya. Bocor tadi naik ban motornya. Pas di warung juga lagi ramai. Ya udah kita pulang ya. Balas Hanaya sembari duduk di atas motor. Naik sama ayah duluan Kak. Ujar Hanaya. Iya nak Rafa. Kami duluan. Pamit ayah Hanaya. Iya. Hati-hati. Balas Rafa. Ada rasa kecewa. Tapi dia juga tidak bisa banyak bertanya. Entah Rafa yang tak sadar atau dia yang memang tak ingin sadar. Hanaya sedang membantu ibu di kebun. Memetik sawi yang sudah bisa dipanen. Ibu juga dulu dari jurusan pertanian. Jadi wajar jika ada lahan yang tak terpakai walau kecil. Langsung jadi tempat ibu bercocok tanam. Nay, kamu akrab banget ya sama nak Rafa? Tanya ibu. Gak juga bu. Kebetulan Riana itu adik angkatnya Kak Rafa. Ibu cukup salut deh sama nak Rafa. Padahal kan dia anak dari salah satu orang yang cukup terpandang di kota kita ini. Tapi sangat santun. Oh ya waktu kamu ke rumah Pak Budi kamu ketemu gak? Pak Budi. Tanya Hanaya heran. Iya Pak Budi Handokoloh Nay. Salah satu anggota dewan. Dia pernah pesan makanan dari warung kita. Jika ibu lihat nak Rafa sama seperti Pak Budi. Sangat santun. Jawab ibu. Naya malah baru tahu bu. Orang tua Kak Rafa ibu orang berpengaruh di kota kita. Ya kalau dilihat dari rumahnya memang berbeda sama kita bu. Tapi soal siapa mereka Naya gak berani tanya-tanya. Balas Hanaya sambil memasukkan sawi ke dalam keranjang. Kamu jumpa gak sama Pak Budi dan istri pas ke rumah mereka? Gak bu. Kami semua di luar. Jawab Hanaya. Dia memang tidak berjumpa hanya melihat. Apa yang dia lihat cukup membuat hatinya teriris. Tapi tidak mungkin dia menceritakan itu semua kepada sang ibu. Teh Naya. Ada telepon nih dari Kak Riana. Panggil Artika dari dalam rumah. Hanaya pun berlari menuju rumah. Sudah ada Artika yang berdiri di depan pintu sembari menyodorkan handphone Hanaya. Assalamualaikum Nah. Salah Hanaya. Naya sore ini kita jemput ya. Ke rumah Kak Rafa. Om Budi dan Tante ngundang teman-teman Kak Rafa. Sekalian ada santunan anak yatim. Salam Naya belum kamu balas Riana. Iya kebablasan. Wassalamualaikum Naya. Kita jemput ya. Gak bisa deh. Naya mau ke warung bantu ayah. Kamu aja deh.
Salam aja buat Kak Rafa dan keluarga. Balas Hanaya. Ada rasa trauma jika harus ke rumah mewah itu lagi. Ayolah Nay. Mana asik gak ada dirimu. Bujuk Riana. Gak bisa nah. Maaf ya. Jangan bilang ini soal kejadian malam itu. Atau soal ucapan Kak Rafa di parkiran. Tanya Riana. Dua-duanya. Jawab Hanaya tapi hanya di dalam hati. Pokoknya aku jemput. Gak ada penolakan. Nanti aku jemput jam 4 sore. Assalamualaikum. Ujar Riana tak ingin ada penolakan dan langsung mematikan sambungan teleponnya. Dan Hanaya hanya bisa membuang napasnya kasar. Hampir jam 3 Hanaya sudah berada di warung makan sang ayah. Membantu sang ayah di bagian kasir. Sesekali membantu membuat minuman untuk pelanggan. Hanaya tidak cerita ke ayah dan ibu soal Riana akan menjemputnya. Karena dia memang tidak berniat untuk datang. Saat azan asyar berkumandang, Hanaya pun menuju ruangan kecil yang sudah tersedia untuk sholat di warung sang ayah. Tidak besar tapi cukup bersih dan rapi. Saat Hanaya sholat asyar, Riana dan Rafa sudah berada di warung. Bertanya ke ayah tentang Hanaya. Lagi sholat sepertinya. Tapi kalau mau pergi kenapa Hanaya gak ada cerita ya? Jawab ayah dengan heran. Lupa mungkin ya. Balas Riana. Padahal dia tahu Hanaya memang tidak ingin ikut serta. Riana dan Rafa menunggu di meja pengunjung dan saat Hanaya sudah kembali, Riana langsung menghampirinya. Ayo. Ajak Riana dan itu membuat Hanaya kaget. Pergilah. Nak Rafa dan Riana udah cerita ke ayah soal rencana kalian. Di warung bisa ayah handle kok. Ujar sang ayah sambil mengelus kepala Hanaya. Ingin menolak titah sang ayah. Tapi jika ditolak, ayah pasti akan bertanya ada apa dengannya. Hanaya pun berpamitan dengan sang ayah. Tanpa aba-aba langsung masuk ke kursi penumpang. Dia tak mau ada pemaksaan untuk duduk di kursi depan. Riana dan Rafa pun tak berkomentar. Sepanjang perjalanan pun mereka banyak diam.